Selamat malam teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai vision atau penglihatan. Berdasarkan urutan presentasi, kami kelompok 3 terdiri dari saya, Badiatul Fatimah atau biasa dipanggil dengan Ria, kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Marlina Bektihatmanto, lalu oleh Kak Monika Susana Piskesia, dan yang terakhir oleh Kak Noviantoro Samdan. Bicara mengenai sistem visualisasi yang dilakukan oleh manusia, pengalaman penglihatan itu membutuhkan sensasi persepsi dalam menanggapi rangsangan yang didapatkan dari lingkungan luar. Rangsangan itu sendiri berupa energi tertentu, baik itu dalam bentuk cahaya, suara, panas, dan lain-lain, yang diubah menjadi potensial aksi atau action potentials yang dikirim melalui sistem saraf oleh neuron. Kemudian ada sensasi, yaitu proses mendeteksi rangsangan dari lingkungan luar dengan melibatkan sel-sel dalam sistem saraf. Lalu ada persepsi, yaitu pengalaman sadar dan interpretasi informasi dari indera yang melibatkan neuron di sistem saraf pusat. Lalu, kita harus tahu apa itu rangsangan cahaya, karena rangsangan cahaya itu adalah pita spektrum yang sempit dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 380 sampai 760 nanometer yang dapat dilihat oleh manusia, di mana bergerak dengan kecepatan konstan sekitar 300.000 km per second. Kita juga perlu mengetahui apa itu 3 dimensi dalam menentukan warna, yaitu ada rona, saturasi, dan kecerahan. Kita perlu mengenal anatomi atau struktur mata. Mata terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. Bagian depan terdiri dari kornea, iris, pupil, sklera, dan konjungtiva. Nah, di bagian depan itu pertama kali kita akan menemukan kornea yang berfungsi sebagai pelindung mata, memfokuskan dan mentransmisikan cahaya menuju ke mata. Posisinya ada di sebelah sini. Kemudian dilanjutkan dengan iris atau selaput pelangi, yaitu daerah yang memberi warna pada mata, di mana dia berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil, yaitu bagian yang berwarna hitam. Lalu ada pupil, fungsinya itu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika kita menghadapi situasi, kondisi yang sangat terang, maka pupil akan mengecil, tapi ketika situasi atau kondisi dalam kondisi redup atau gelap, pupil akan membesar. Dan posisinya itu ada di sebelah sini. Lalu ada bagian sklera, yaitu bagian putih pada bola mata, dia fungsinya untuk mempertahankan bentuk mata. Kalau digambar kita bisa lihat di sebelah sini. Lalu ada konjungtiva, dia fungsinya untuk memproduksi lendir dan air mata untuk mencegah masuknya bakteri. Lokasinya ada di sebelah sini. Lalu di bagian tengah mata terdiri dari lensa dan vitreous. Lensa itu fungsinya untuk memfokuskan cahaya menuju retina dan dia membantu mata dalam berakomodasi. Kemudian ada vitreous, dia fungsinya untuk mempertahankan bentuk mata dan posisi retina. Nah, lokasi lensa ada di sebelah sini, lokasi vitreous ada di sebelah sini. Lalu di bagian belakang kita ada retina dan saraf optik. Retina lokasinya itu di sebelah sini, sedangkan saraf optik lokasinya di sebelah sini. Retina itu fungsinya untuk menangkap cahaya yang masuk ke mata dan meneruskan ke otak, sedangkan kalau saraf optik itu untuk membawa visual yang ditangkap retina untuk menuju otak atau sistem saraf pusat. Selain bagian-bagian mata tadi, kita juga kenal ada blood vessels dan juga ada tulang dan otot yang mengelilingi mata. Blood vessels itu kan pembuluh darah, dia itu fungsinya untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke mata. Sedangkan tulang dan otot mata itu fungsinya untuk membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Nah, dilihat dari struktur anatomi mata tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa prosedur atau jalur masuknya cahaya ke mata itu pertama kali itu akan melewati kornea, kemudian dilanjutkan oleh pupil, kemudian oleh lensa, lalu dilanjutkan ke vitreous humor, lalu melewati fotoreseptor. Nah, di dalam fotoreseptor retina ini nanti akan terjadi proses transduksi menjadi potensial reseptor, lalu akan diteruskan oleh saraf optik menuju ke otak atau sistem saraf pusat. Selamat malam Ibu Ririn dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marlina Bektihatmanto, biasa dipanggil Lina. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Ria ya. Oke, kita ada bidang reseptif neuron. Di sini tempat di mana stimulus visual harus ditempatkan untuk menghasilkan respons. Kemudian lokasi bidang reseptif neuron tertentu tergantung pada lokasi fotoreseptor yang menyediakan informasi visual. Jika neuron menerima informasi dari fotoreseptor yang terletak di fovea, maka bidang reseptifnya akan berada di fiksasi atau terpusat titik-titik di mana mata memandang. Jika neuron menerima informasi dari fotoreseptor yang terletak di tepi retina, bidang reseptifnya akan terletak di satu sisi. Penglihatan foveal atau pusat manusia sangat tajam, tetapi kurang tepat. Seperti itulah. Nah, kita lanjut ke 3 jenis gerakan mata. Di sini ada Vergens movement, ada saccadic movement, dan pursuit movement.
Oke, kalau Vargani's movement dia gerakan kerjasama yang menjaga kedua mata tetap terpaku pada sasaran yang sama. Saat mata bergerak ke arah yang berlawanan, ke sebuah objek yang lebih dekat dari arah yang sedang dilihat mata, atau lebih jauh dari arah yang sedang dilihat mata. Jadi contohnya kayak kedua mata kita awalnya lihat ke depan nih, terus tiba-tiba kita lihat sebelah kanan gitu ya, atau sebelah kiri gitu ya. Jadi itu dia sasarannya sama gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jenis gerakan mata adalah saccadic movement. Gerakan cepat mengalihkan pandangan mata dari satu titik ke titik lainnya secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga adalah pursuit movement. Di sini maksudnya adalah gerakan mata dalam mengejar atau mengikuti gerak target objek yang bergerak agar tetap difiksasi di fovea, optic nerve di sini. Jadi saraf optik menyampaikan informasi dari retina ke bagian talamus, ada dorsal lateral geniculate nucleus ya atau LGN. Kemudian saraf optik bergabung bersama di dasar otak untuk membentuk kiasma optik atau optic chiasm berbentuk X. Setiap belahan otak atau hemisfer menerima informasi dari setengah kontralateral atau sisi berlawanan dari pemandangan visual. Intinya begini. Pertama itu dari pasti ganglion cell gitu ya. Setelah ganglion cell kita masuk ke optic nerve. Nah, kemudian kita ke optic chiasm. Kontralateral dulu nih gitu kan. Maksudnya adalah dia menyeberang. Jadi mata kiri itu nyebrang ke otak kanan. Terus kemudian sebaliknya mata kanan nyebrang ke otak kiri. Nah, kira-kira begitu tuh optic chiasm. Nah, lanjut ke talamus gitu kan. Talamusnya di sini ada LGN ya, lateral geniculate nucleus. Kemudian di finally di akhirnya adalah primary visual cortex. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada overview terkait visual pathway. Jadi, jalur visual dimulai di fotoreseptor retina yang bersinapsis dengan sel bipolar dan sel ganglion. Akson sel ganglion retina kemudian mengirimkan informasi visual ke seluruh otak dan naik melalui saraf optik ke LGN di talamus. Neuron di LGN mengirimkan aksonnya melalui radiasi optik ke striate cortex atau lobusnya occipital ya kita ya. Visual itu di occipital. Nah, kemudian selanjutnya informasi visual dikirim ke extrastriate cortex melalui dua aliran nih teman-teman. Ada ventral dan dorsal ya. Ventral itu dia mengenali objek apa, kemudian bentuk, warnanya, dan informasi menuju ke inferior temporal cortex. Nah, kalau dorsal dia mengenali nih di mana itu objek berada gitu loh, dan informasi menuju ke posterior parietal association cortex. Oke. And then, nah ini how the eye work. Jadi saya mau review kembali ya. Basically-nya adalah dari ganglion cell dulu deh ya. Dari ganglion cell, kemudian pasti dia ke optic nerve, kemudian ada optic chiasm yang tadi itu kontralateral ya berlawanan dari mata kiri menyeberang otak kanan, demikian sebaliknya mata kanan menyeberang otak kiri gitu ya. Jadi kalau visual dia kontralateral. Nah, terus kemudian dia ke talamus nih, ada LGN gitu kan. Baru nanti terakhirnya di primary visual cortex. Baiklah, selanjutnya dengan saya, Monica. Di sini kita akan membahas fungsi ganglion sel pada persepsi terang dan gelap. Jadi sel ganglion itu ada dua kategori. Yang pertama, ketika sel pusat on dan sekelilingnya off. Di sini saat cahaya masuk ke mata, yang digambar itu lingkaran kecil kuning, dia akan menstimulasi pusatnya dan menghasilkan action potensial. Lalu yang kedua, ketika sel pusat off dan sekelilingnya on, di mana cahaya masuk ke sekeliling pusat dan menghasilkan action potensial. Di bagian kanan bawah itu ada gambar gradasi abu-abu ya. Ini sebagai contoh untuk membuktikan bahwa bidang reseptif ganglion sel membantu kita bisa melihat warna abu-abu dalam berbagai gradasi. Jadi kita bisa melihat jelas perbedaan setiap tepi kanan warnanya. Selanjutnya adalah color vision theory. Yang pertama ada trichromatic theory. Teori ini menyatakan bahwa di dalam retina ada 3 jenis konsel yang bertanggung jawab untuk menerima informasi warna, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Jadi mata bisa mendeteksi warna berbeda yang adalah merupakan campuran dari ketiga warna tersebut. Berikut adalah ilustrasi 3 jenis konsel di dalam bola mata. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis kondisi buta warna. Yang pertama adalah protanopia yang disebabkan kelainan pada kromosom X. Di sini sel kon yang mendeteksi warna merah diisi oleh protein dari konsel hijau. Jadi penglihatannya itu menjadi kekuningan dan kebiruan.
Seperti contoh di gambar ini, apel merah juga terlihat jadi apel hijau. Lalu yang kedua ada deuteranopia. Penyebabnya juga sama, yaitu kelainan di kromosom X yang bersifat genetik. Tapi di sini sebaliknya, konsel hijau diisi dengan protein konsel merah, sehingga tidak bisa melihat warna merah. Bisa dilihat di gambar, pada rumput hijau juga terlihat menjadi kuning seperti musim gugur. Lalu yang ketiga ada Tritanopia. Yang ini lebih langka dibanding kedua jenis sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya disebabkan oleh genetik, yang kali ini juga bisa disebabkan oleh genetik, tapi penyebab lainnya bisa jadi luka berat pada mata, atau sinar UV, dan juga bisa disebabkan oleh diabetes. Pada Tritanopia ini kekurangan konsel biru, atau bisa jadi konsel birunya itu rusak. Bisa dilihat di gambar ya, padang rumput hijaunya tidak menjadi kuning, tetapi menjadi hijau yang lebih pudar. Selanjutnya yang keempat adalah jenis buta warna yang sangat langka, disebut achromatopia. Penglihatannya jadi abu-abu, hitam, dan putih. Achromatopia ini disebabkan adanya kegagalan mutasi gen yang menyebabkan konsel itu tidak berfungsi. Penyebab lainnya juga mungkin karena stroke, walaupun sangat langka. Selanjutnya di sini ada contoh perbandingan ketiga jenis buta warna dengan penglihatan mata normal. Teman-teman bisa pause dulu videonya, jadi bisa mengamati lebih baik. Oke, next kita akan membahas opponent theory. Kan sebelumnya kita sudah membahas mengenai trichromatic theory. Pada opponent theory ini dijelaskan kalau ganglion cell menggunakan sistem warna yang berlawanan, seperti merah dengan hijau, biru dengan kuning, dan untuk brightness-nya dia hitam dengan putih. Pada slide berikutnya, di sini adalah ilustrasi pengkodaan warna pada retina. Misalnya, ketika cahaya warna merah, dia menstimulasi konsel merah. Lalu ganglion sel merah hijau ini akan menyala dan memberi sinyal warna merah ke otak. Dan sebaliknya, ketika cahaya hijau yang masuk ke konsel hijau, ganglion sel merah hijau ini akan terhambat, atau istilahnya itu turn off, dan dia akan memberi sinyal warna hijau ke otak. Kali ini, seperti yang sudah pernah dipraktikkan di kelas, untuk membuktikan opponent teori, silakan teman-teman fokus ke titik kotak putih yang di tengah itu selama 30 detik. Oke? Oke, semoga teman-teman tidak pusing ya. Jadi warna yang muncul itu adalah warna yang berlawanan, dan inilah yang disebut sebagai negative after image. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviantoro Samdan, biasa dipanggil Vian. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Langsung saja. Yang pertama, agnosia. Apa itu agnosia? Agnosia adalah hilangnya kemampuan mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau, meskipun indera tidak mengalami kerusakan dan tidak terjadi kehilangan memori. Untuk penyebabnya, adanya kerusakan otak di sepanjang jalur yang menghubungkan lobus occipital dengan lobus parietal dan temporal yang berfungsi memproses informasi spasial, penyatuan informasi visual dan motorik, serta proses perhatian. Untuk agnosia ini ada 4 jenis. Yang pertama ada perceptive visual agnosia. Ialah kesulitan mengenal benda berdasar bentuk padahal masih memiliki ketajaman visual yang normal dan biasanya karena lesi pada korteks occipito-parietal. Yang kedua, ada prosopagnosia atau buta wajah. Ialah ketidakmampuan mengenali wajah yang sudah dikenal, biasanya disebabkan karena masalah pada area wajah fusiform atau FFA pada otak. Yang ketiga ada associative visual agnosia, ialah ketidakmampuan mengingat informasi terkait nama objek serta pengetahuan tentang penggunaannya yang disebabkan karena lesi pada korteks occipito-temporal bilateral.
Yang terakhir itu ada Berlin Syndrome. Ialah ketidakmampuan mempersepsikan spesial ruang dan keberadaan dirinya serta objek lain karena lesi pada lobus parietal. Terdiri dari 3 elemen terkait, apraksia okular, ataksia optik, dan simultan agnosia. Langsung ke studi kasus. Studi kasus yang kami pilih yaitu skotoma. Skotoma adalah adanya titik buta pada bidang visual yang menghalangi penglihatan baik menyerang salah satu atau kedua mata sekaligus secara sementara dan permanen. Untuk penyebabnya, ada banyak penyebab. Yang pertama ada anomali sinyal neurologi dari mata yang membuat otak memunculkan apa yang tampak menghalangi pandangan seperti titik buta karena tekanan darah tinggi, peradangan atau bahkan fluktuasi hormon. Yang kedua ada fenomena visual atau aura terjadi ketika penderita baru berpindah dari tempat gelap ke terang. Akibatnya, sudut dari titik yang dilihat menjadi kabur. Yang ketiga ada degenerasi makula, yaitu kondisi mata kehilangan penglihatan pusat karena kerusakan pada makula bagian tengah retina. Yang keempat itu ada retinopati diabetikum, yaitu kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil retina, sehingga terjadi pendarahan dan biasanya menyebabkan kebutaan total. Yang kelima itu ada penggunaan obat-obatan misalnya dioksin yang digunakan untuk mengatasi gagal jantung kronis yang dapat mengganggu penglihatan karena toksisitas yang menyerang langsung ke fotoreseptor atau saraf mata. Yang terakhir itu biasanya disebabkan oleh cedera pada saraf optik retina seperti glaukoma. Lesi ini mencegah penerima rangsangan visual di daerah tertentu pada retina sehingga informasi visual yang ditransmisikan ke otak menghadirkan titik-titik hitam di beberapa area bidang visual. Namun, hal ini bisa juga disebabkan oleh lesi di area visual otak, yaitu cortex striate. Untuk gejalanya, ada banyak gejala, tapi yang saya baca atau yang saya sampaikan hanya beberapa gejala aja. Yang pertama itu adanya titik buta atau blind spot, satu atau beberapa titik. Terus adanya titik hitam, dots atau melayang di bidang visual pandang mata. Selanjutnya itu ada solusi. Yang pertama, segera berbaring atau duduk sambil menutup mata. Yang kedua, meminum air putih dan mengonsumsi obat pereda nyeri atau obat sesuai pemicu. Yang ketiga, mengunjungi dokter spesialis mata untuk dilakukan pemeriksaan terhadap retina maupun saraf mata agar bisa mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Untuk pencegahannya, ada banyak pencegahan. Contohnya kayak menggunakan cahaya dengan intensitas baik dan cukup. Terus ada olahraga teratur sehingga menurunkan resiko diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi yang memicu skotoma. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, otak melakukan dua fungsi utama, yaitu mengontrol gerakan otot dan menghasilkan perilaku yang berguna, dan juga mengatur lingkungan internal tubuh. Yang kedua, untuk melakukan tugasnya, otak harus diberi informasi tentang apa yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal oleh sistem sensori. Yang ketiga, otak memiliki proporsi dan kontribusi yang relatif besar dalam perannya menganalisa informasi visual yang sebagian besar dilakukan oleh korteks cerebral. Yang keempat, jika bagian otak yang bertanggung jawab dalam analisa visual terganggu, maka penglihatan manusia juga akan mengalami gangguan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.